Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ratna Oktaviani. Saya di sini sebagai moderator yang memimpin jalannya presentasi oleh kelompok 10. Berikut saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Ada Teresia Astari Windah, ada Tia Azriani, ada Wanda Farida, ada Yuko Khairunisa, dan ada Winda Amalia. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Media yang diampu oleh Ibu Hafizatul Hanim, SOS MSI. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Tia Zriani ingin menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian media. Apa sih media itu? Media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan serta informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Atau bisa kita simpulkan bahwa media adalah suatu saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi, berita, pendidikan, hiburan, data, atau pesan promosi. Nah, media ini mencakup banyak saluran penyiaran seperti internet, majalah, televisi, radio, dan juga telepon. Sekian dari saya. Terima kasih. Perempuan dan remaja dalam media. Salah satu talenta yang dimiliki oleh perempuan adalah kemampuannya untuk membangun jaringan komunikasi. Perempuan dikenal memiliki kepribadian yang luas. Pada media sosial, representatif terlihat lebih jelas, terutama di dalam dunia periklanan sendiri. Dari dunia periklanan yang sekarang gencar dilakukan media sosial, membuat kita dapat melihat lebih jelas lagi hasil representasi itu sendiri. Kecantikan pada perempuan bukan lagi menjadi satu hal yang relatif, melainkan sudah menjadi hal yang universal. Hal ini disebabkan karena adanya standar tertentu yang diciptakan sebagian besar oleh media, dan banyak perempuan yang mulai membenci dirinya sendiri, bahkan mereka menyakiti diri sendiri dengan melakukan diet ketat hanya untuk memenuhi keinginannya untuk tampil cantik selayaknya tuntutan media massa. Maka tidak heran lagi jika pada saat ini kita melihat sudah banyak perempuan yang berlomba untuk melakukan perawatan tubuh mulai dari dalam atau luar, antara perempuan lain yang cenderung melakukan kompetisi untuk menjadi yang paling cantik. Namun selain bentuk tubuh dan wajah yang harus sempurna, gaya berpakaian juga menjadi salah satu bagian yang terpenting supaya terlihat cantik. Karena saat ini statement fashion menggambarkan diri seseorang, apalagi dengan adanya budaya K-pop, membuat para perempuan yang menyukai K-pop pun berusaha untuk tampil menjadi cantik juga. Di setiap penjuru dunia pasti memiliki definisi cantik mereka masing-masing. Tapi untuk Korea tersendiri ada beberapa hal yang menjadi standar kecantikannya, seperti memiliki hidung mancung, skinny body yang diharuskan memiliki kaki indah, memiliki mata sempurna dengan kelopak mata yang melipat, memiliki dagu panjang yang sesuai dengan bentuk wajah, dan memiliki jidat lebar. Maka dari itu, dengan adanya standar kecantikan Korea pun dan ditambah dengan adanya K-pop di media massa, membuat kalangan remaja berusaha untuk semaksimal mungkin memiliki tampilan seperti idol atau perempuan-perempuan ala Korea. Selain itu, bagaimana citra perempuan pada layar kaca, terutama citra perempuan dalam iklan televisi? Salah satu acara yang sering mengeksploitasi citra perempuan adalah iklan. Perempuan dijadikan objek utama dalam iklan dengan cara mengeksploitasinya, baik eksploitasi dalam bentuk tubuh, ekspresi, atau mimik wajah, bahkan juga suara. Citra perempuan yang ditayangkan dalam iklan melekat dalam benak masyarakat. Dalam gambaran media atau iklan, perempuan menempati posisi sentral dalam iklan berbagai produk. Bagian besar produsen menggunakan perempuan sebagai model iklannya karena memang memiliki daya tarik tersendiri. Citra perempuan yang dikonstruksi media sangat buruk. Konstruksi ini akan mempengaruhi persepsi atau paradigma publik terhadap kaum perempuan. Ada beberapa citra media terhadap perempuan. Pertama, bias gender terhadap perempuan di banyak media, seperti televisi melalui iklan dan berita. Kaum perempuan selalu dianggap menjadi sebagai kaum yang lemah. Kedua, perempuan yang diekspos selalu berlebihan, dan setiap perempuan memiliki sisi sensualitas tersendiri. Banyak iklan yang memanfaatkan hal tersebut. Ketiga, perempuan sebagai subjek dan objek media. Perempuan dalam balutan media pun bukan saja hanya sebagai subjek namun juga menjadi objek. Berbagai media massa pun, baik itu cetak maupun elektronik, senantiasa berinovasi untuk menciptakan konsep iklan yang efektif dan efisien untuk menjual berbagai macam produk. Kenalkan, nama saya Wanda Farinda dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan tentang permasalahan pada perempuan dalam media. Di balik kemasan yang bagus, iklan memberikan banyak hal
hal yang bisa kita pelajari termasuk isu perempuan yang ada di dalamnya seperti eksploitasi, objek kekerasan, gaya hedonisme, konsumtif, pencitraan, standar kecantikan, dan stereotip. Tidak sedikit dalam media iklan, halaman depan tabloid, dan majalah hiburan yang menampilkan wajah dan bentuk tubuh perempuan sebagai daya tarik. Begitu pula dengan sinetron dan film yang masih menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, tergantung pada pria, yang hanya di rumah dan peran utamanya hanyalah menyenangkan kaum pria. Sosok perempuan dalam media massa seperti itu tentu saja menunjukkan stereotip yang merugikan bagi mereka. Stereotip inilah yang melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan industri media kita merupakan propagandis terdepan dalam mengkampanyekan stereotip tersebut. Hal lainnya adalah status cantik yang melekat dalam industri media televisi. Siapa saja yang tampil menjadi selebritas di televisi harus selalu cantik. Jika tak cantik, maka seseorang perempuan akan mendapatkan ejekan seperti tak seksi, kurang putih, mukanya kurang menjual, kalah pamor dari perempuan cantik lainnya. Stereotip yang berkisaran dalam hal kecantikan inilah yang akhirnya membuat perempuan membenci tubuhnya sendiri. Para perempuan membenci wajahnya yang kurang cantik, kakinya yang kurang panjang, dan tubuhnya yang terlalu gemuk. Akibatnya, perempuan menjadi ingin berubah wujud menjadi tubuh yang diinginkan oleh industri. Di masa ini banyak sekali media standar kecantikan yang dibuat oleh masyarakat dari suatu kota atau negara, mulai dari masyarakat luar maupun dari dalam. Di Indonesia sendiri, standar kecantikan harus berupa badan yang tidak gemuk, rambut lurus panjang, tinggi, berkulit putih. Memang di setiap wilayah atau negara memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perspektif masyarakat. Bahkan juga sudah banyak orang yang mulai mematahkan standar kecantikan dan mulai merawat dan mencintai diri mereka sendiri. Bahkan sudah banyak brand-brand yang mengubah standar kecantikan model mereka. Yang tadinya harus berkulit putih, sekarang berkulit hitam pun tak apa. Atau yang tadinya memiliki tubuh tinggi yang seksi dan ramping, sekarang pun memiliki tubuh yang berisi dan tidak terlalu tinggi pun tidak dipermasalahkan. Salah satu brand yang mulai mengganti standar kecantikan model mereka adalah Victoria's Secret. Walaupun masih ada saja orang-orang yang menganggap bahwa standar kecantikan model harus berupa cantik, tinggi, seperti harus putih, dan harus cantik. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Amalia. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh media dalam perkembangan anak remaja. Masa remaja merupakan masa transisi, sebab pada saat itu seseorang telah meninggalkan masa kanak-kanak, namun ia juga belum memasuki masa dewasa. Kalangan remaja yang menjadi hiperaktif di media sosial ini juga sering memposting kegiatan sehari-hari mereka, yang seakan menggambarkan gaya hidup mereka yang mencoba mengikuti perkembangan zaman. Namun, apa yang mereka posting di media sosial tidak selalu menggambarkan keadaan sosial life mereka yang sebenarnya. Ketika para remaja tersebut memposting sisi hidupnya yang penuh kesenangan, tidak jarang kenyataannya hidup mereka penuh dengan kesepian. Kini, penggunaan media sosial di kalangan remaja membuat candu dan keberadaan media sosial berpengaruh besar terhadap perilaku mereka. Namun, jika kondisi ini terus-menerus dilakukan, maka akan berdampak negatif bagi perkembangan anak remaja, yaitu kegelisahan, kurang tidur, cyberbullying, iri hati, dan kurang komunikasi. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia dari kelompok 10 Sosiologi Media akan menjelaskan tentang dampak perubahan media terhadap perempuan dan remaja. Globalisasi menjadi jalur utama pembentukan media. Adanya teknologi di masyarakat mengalami kehidupan yang semakin modern. Tetapi seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju, munculnya perubahan sosial terhadap masyarakat. Gaya hidup atau lifestyle menjadi salah satu dampak adanya perubahan media terhadap remaja dan perempuan. Gaya hidup atau lifestyle adalah upaya setiap individu untuk membuat diri menjadi populer dengan caranya sendiri dan tertentu.
dari setiap kelompok yang berdasarkan pengalaman sendiri dibandingkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, berpakaian maupun tindakan setiap individu berhak untuk meniru, namun adanya batasan-batasan tertentu. Selain itu, adanya perkembangan media juga mempengaruhi perubahan dan sikap di setiap karakter masyarakat seperti remaja dan perempuan. Mereka lebih condong bersikap berani, ebusif, kasar, dan kurang hormat kepada yang lebih tua karena adanya pengaruh dari media sosial saat ini. Ada pula solusi yang bisa diberikan dari dampak perubahan media pada remaja dan perempuan. Yang pertama ada penerapan peraturan penggunaan usia. Sudah banyak aplikasi media yang sudah menerapkan sistem usia pada penggunaan jaringan media sosialnya. Hal ini akan mempermudah orang tua dan lembaga terkait dalam mengurangi dampak dari perubahan dan perkembangan media saat ini. Lalu yang kedua ada perhatikan aktivitas anak dan perempuan di media. Orang tua juga harus berperan aktif dalam kehidupan remaja dan perempuan saat ini, di mana orang tua harus ikut terjun dalam perubahan media saat ini dengan mengawasi kegiatan dan aktivitas anak mereka di media saat ini. Orang tua juga harus menjadi aktif dan berkembang dalam perubahan media yang ada di zaman ini. Lalu yang terakhir, cari kegiatan yang bermanfaat untuk remaja dan perempuan. Bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi dampak dari perubahan sosial yang semakin cepat saat ini. Banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan untuk para remaja dan perempuan untuk mengurangi adanya kemajuan teknologi saat ini. Dan juga selain itu bisa menghasilkan hal yang menguntungkan untuk mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dinamika perempuan dan remaja akan terus berjalan seiring dengan derasnya arus globalisasi. Saat ini adalah zamannya media. Kita hidup dikepung oleh media. Rasanya sulit sekali untuk tidak hidup dengan media. Sebagian atau bahkan banyak dari pengetahuan dan informasi yang kita miliki, kita peroleh dari berbagai media. Teknologi yang semakin maju membuat media semakin berkembang. Adanya media memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi, apalagi media juga dapat memperluas koneksi bisnis melalui promosi produk, seperti contohnya iklan di televisi. Dan pada remaja yang aktif bermedia sosial tentunya dapat menggunakan media sosial secara bijak. Dan pada perempuan, media sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Namun, kehadiran sosok perempuan dalam media tidak lain hanya untuk menarik perhatian publik. Maka dari itu, adanya Komisi Penyiaran Indonesia bertujuan agar semua bentuk tayangan di media dapat disaring dengan sebaik-baiknya, sehingga penayangan iklan dan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, dapat diatur dengan baik, agar tercipta harmonisasi pandangan terhadap citra perempuan pada setiap orang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.